Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat sempurna yang menandakan kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan, ratusan juta
bahkan miliaran umat Islam di pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahlil, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita bersyukur dan gembira. Namun kegembiraan dan rasa syukur itu terkadang bercampur dengan rasa haru. Karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan kepada kerabat keluarga kita. Kita sering diingatkan kepada kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir di lapangan ini bersama dengan kedua orang tua kita. Namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka telah mendahului kita menuju alam baka, dan tinggal kita yang meneruskan perjuangan hidup mereka. Di tahun-tahun yang lalu kita masih bersama dengan anak-anak kita. Namun hari ini boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahulunya. Ada suami yang sudah tidak bersama lagi dengan istrinya, karena istrinya pun mendahulinya ke alam kubur, atau sebaliknya. Ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini di tempat ini muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan hanya tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya bisa dibalut dengan air mata, karena tidak mungkin kita akan kembali bersama di dunia. Kita hanya bisa mengikuti dengan keyakinan bahwa suatu saat kami pun akan menyusul mereka ke alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang-orang yang tidak dapat kita balas budi baiknya hari ini. Kita menumpang 9 bulan bukan di dalam kamarnya, bukan pula di dalam rumahnya, tapi kita menumpang dalam waktu yang lama di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Saat itu meregang nyawa dia mengeluarkan kita. Pagi ini, bahkan mulai malam tadi, terbayang wajahnya di pelupuk mata kita. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya. Tapi ada di antara saudara kita yang untuk memeluk tubuhnya, bahkan untuk berziarah ke kuburnya pun sangat jauh. Oleh karena itu, kalau kita masih sanggup melantunkan doa untuk mereka, lantunkanlah doa itu. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu masih kecil.
Kalau kita masih sanggup bersedekah untuk mereka, bersedekahlah. Kalau kita masih sanggup mengirimkan pahala-pahala terbaik untuk mereka, kirimkanlah pahala terbaik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa hari, berapa saat dia menahan lapar demi untuk kebahagiaan anaknya. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balas untuk mereka? Di hari baik bulan mulia ini, betapa banyak di antara umat ini yang berhasil mengganti baju orang tuanya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat untuk kedua orang tuanya. Tapi di antara kita, ada yang tidak lagi bisa berjumpa dengan orang tuanya hari ini. Hari ini, kita masih bisa mengirimkan doa untuk orang tua kita. Hari ini, kita masih bisa mengenang ayah dan ibu kita yang telah mendahului kita. Akan tetapi, yang perlu kita pikirkan ke depan adalah apakah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuk kita sebagai orang tuanya? Maka jawabannya adalah tidak ada jaminan bahwa anak-anak kita akan melakukan itu di masa-masa yang akan datang. Yang jelas, untuk mewujudkan itu, kita mesti tanamkan pendidikan agama ke dalam jiwa anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim bukanlah ayah biasa. Ayah Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar penyembah berhala biasa. Tapi ayah Nabiullah Ibrahim adalah seorang pembuat berhala. Ketika Nabiullah Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa kata ayahnya? La illam tantahi, wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti mengajakku, la arjumannaka, maka akan aku lempar engkau dengan batu. Wajurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama wahai Ibrahim. Pergilah engkau wahai Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, begitu kasar kata-kata yang keluar dari mulut ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Apakah Ibrahim mencaci maki? Apakah Ibrahim melawan? Justru Nabiullah Ibrahim tidak sedikit pun melawan ayahnya. Justru dengan kelembutan Nabiullah Ibrahim berkata, "Sa'astaghfirulaka Rabbi." Aku tetap akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah, wahai ayahku.
Itulah kalimat halus, kalimat ikhlas, kalimat tulus yang keluar dari mulut Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika itu. Ma'asyiral muslimin, kisah ini menunjukkan bahwa betapa besar bakti Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Meskipun ayahnya membencinya, kata-katanya kasar, tetapi Nabiullah Ibrahim dengan sabar, tetap dengan lembuh mendoakan sang ayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mungkin ada di antara kita yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya hari ini, tidak diurus oleh orang tuanya hari ini. Biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai kita gendong dia dalam tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, maka kita belum dapat menebus satu detes darahnya saat melahirkan kita. Belum dapat menebus susah hatinya, panas dingin tubuhnya saat kita berada dalam rahimnya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah. Tidak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin, inilah pesan pertama khutbah Idul Adha 1443 Hijriah di halaman Masjid Puang Bonda dan Pondok Pesantren Al-Barkah adalah tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, akan tetapi bagaimana kita mampu memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kita harus persiapkan generasi-generasi terbaik kita. Hari ini kita bawa anak-anak kita datang ke tanah lapang ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin, Allah perintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita sholat. Dan dalam proses mengajari itu, Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Karena Allah tahu bahwa proses mendidik anak supaya tertanam ibadah sholat dalam jiwanya adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, di mana kita sebagai orang tua harus mampu menjaga mereka, mencari mereka di luar rumah, agar di umur 7 tahun itu mereka tetap melaksanakan sholat. Maka Allah katakan, kuatkan kesabaran kalian terhadap anak-anak kalian sampai sholat itu tertanam dalam jiwanya. Sehingga ketika sudah balik nanti, maka kemanapun anak-anak kita pergi, kemanapun mereka kuliah, maka kita tidak lagi perlu menelpon mereka, mengingatkan mereka untuk sholat, karena sholat sudah tertanam di dalam jiwa anak-anak kita. Ketika kita sakit, kenapa dalam pikiran mereka selalu gundah gulana memikirkan kita? Karena sholat mereka. Ketika kita terbaring stroke, siapakah yang mengurut kaki kita? Siapakah yang mengurus membawa kita ke rumah sakit?
Siapakah yang paling kacau hatinya saat melihat ayah dan ibunya sakit? Adalah anak-anak kita. Semua itu semata-mata karena sholat yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, sehingga Allah senantiasa membimbing jiwa mereka, karena mereka tidak pernah meninggalkan sholat dalam kehidupan mereka. Maka hari ini muncul anak-anak yang durhaka, karena orang tuanya lebih dahulu durhaka kepada anaknya. Pada suatu hari, dalam satu riwayat, ada orang tua yang mengajak anaknya ke hadapan Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, anakku ini telah durhaka kepadaku, maka nasihatilah dia dan hukumlah dia." Lalu Umar mengatakan kepada anak ini, "Engkau tidak boleh durhaka kepada orang tuamu." Dan berbagai nasihat lain disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika itu. Lalu anak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah setiap orang tua punya hak kewajiban terhadap anaknya?" Kata Umar, "Benar. Apa saja kewajiban itu wahai Amirul Mukminin?" Yang taqi ummah, mencarikan ibu yang baik. Wa yuhsinu ismah, mencari nama yang baik. Wa yu'allimuhul Qur'an, lalu mengajarkan isi Al-Quran. Lalu anak ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah, ayahku ini tidak pernah melakukan apapun dari 3 perkara tadi. Ayahku menikah dengan perempuan yang tidak solehah, lalu dia memberi namaku nama yang buruk." Dalam hadis itu disebutkan nama anak ini Khufansa, yakni nama binatang kumbang. Dan ayahku ini tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Lalu kemudian Umar langsung memalingkan wajahnya kepada orang tadi dan mengatakan, "Engkau datang kepadaku melaporkan kedurhakaan anakmu, padahal engkaulah yang terlebih dahulu durhaka kepadanya. Maka hari ini wajar anakmu pun durhaka kepadamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Anak adalah investasi jangka panjang bagi orang tuanya. Maka tanamkan pendidikan agama dalam jiwa mereka. Kata Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, setelah aku mati nanti, kalian akan menyembah siapa? Yakub khawatir anak-anaknya akan menyembah selain Allah setelah dia tinggalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai orang tua, kekhawatiran seperti inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga kita akan maksimal dalam menjaganya, sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka, sebagai wujud kita telah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak-anak kita hanya seperti jasad yang berjalan, karena jiwanya telah mati oleh game online, jiwanya telah mati oleh internet, sehingga tidak ada lagi tata krama dalam kehidupan mereka, tidak ada lagi sopan santun dalam kehidupan mereka, tidak ada lagi cium tangan kepada orang tua mereka, tidak ada lagi tetesan air mata terhadap orang tuanya, karena hati mereka sudah menjadi keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pesan Idul Adha yang terakhir adalah, sebanyak apapun amal kita, kalau kita tidak menjaga silaturahim, maka kita tidak akan masuk surga. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia makan riba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Itulah kenapa kemudian pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sahabat, tetangga, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkurban masih masuk akal, karena dia yang punya uang untuk membeli hewan kurban tersebut. Kalau sepertiga untuk fakir miskin masih masuk akal, karena itu artinya kita telah menolong mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan daging kurban. Tapi sepertiga untuk sahabat, tetangga, kerabat, mengapa ada jatah mereka dalam daging kurban kita? Padahal mereka tidak susah, atau mungkin dia lebih mampu daripada kita. Kenapa mereka dapat bagian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita menyambung silaturahim kepada mereka. Banyak orang yang mampu tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim, tapi tidak semua orang sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Tidak semua orang sanggup menyambung silaturahim kepada orang yang pernah memutus silaturahim kepadanya. Maka Nabi berpesan, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Kalau seandainya Nabi hanya berkata sambung silaturahim, maka itu akan menjadi mudah. Akan tetapi coba perhatikan hadis itu, silman qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Oleh karena itu, ini adalah ujian terberat bagi kaum muslimin. Menahan makan dari pagi sampai petang banyak yang mampu, menyedekahkan sebagian harta banyak yang mampu, mengeluarkan zakat banyak yang mampu, tapi belum tentu banyak yang mampu memaafkan kesalahan orang lain atau menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah memutus tali silaturahim kepadanya. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan amarah, menahan emosi, dan memaafkan kesalahan orang lain. Lalu apa hubungan takwa dengan kurban? Bahwa kurban tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Inna yataqabbalullahu minal muttaqin. Oleh karena itu, jangan pernah bangga dengan amalmu, jangan pernah bangga dengan kurbanmu, jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau engkau masih belum mampu melunakkan hatimu, melembutkan jiwamu, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah pesan khutbah Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, di hari yang mulia ini curahkan ampunan dan rahmat-Mu untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sehatkan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal